Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas terselenggaranya Islamic Book Fair 2022 dengan tema Literasi Islam Menumbuhkan Optimisme Bangsa. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia, kepada PT Raja Grafindo Persada atas kesempatan membawa buku pembiayaan UMKM ke panggung Islamic Book Fair ini. Bab 4, buku ini secara khusus membahas tentang pembiayaan syariah, tentunya memberikan nuansa yang baru di tengah berbagai literasi Islam yang sangat kaya dan ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syariah. Sebagai bentuk diseminasi atas pembiayaan UMKM, terutama tentang pembiayaan syariah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sangat bangga dapat mendukung melalui penyelenggaraan talk show dengan tema menakar potensi pembiayaan syariah untuk UMKM berdaya saing. Selamat berdiskusi, meningkatkan literasi untuk Indonesia yang semakin unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inklusi keuangan syariah di Indonesia dibanding dengan inklusi keuangan secara umum. Kita tahu bahwa inklusi keuangan secara umum itu kan kita sekarang berada di tingkat yang cukup signifikan, yaitu 83,6%. Sementara keuangan syariah itu baru 9%. Nah, sebetulnya mungkin nanti bisa dipertanyakan begini. Sebenarnya kalau kita melihat hanya dari aspek label saja, memang keuangan syariah kecil gitu ya. Tapi tren ini sebetulnya Mbak Mona diikuti juga nih oleh teman-teman yang tidak berlabel syariah tapi melaksanakan juga kegiatan keuangan yang mendekati keuangan syariah. Contoh misalnya bank konvensional di beberapa provinsi ya, seperti Bank BJB misalnya, melalui program Mesra, yaitu menuju ekonomi sejahtera yang berbasis dengan masjid itu marginnya 0% Mbak Mona. Dan ini tidak dicatat sebagai syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kegiatan yang dilaksanakan oleh kegiatan-kegiatan yang di luar perbankan, namun tidak berlabel syariah, tapi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis syariah juga secara prakteknya. Jadi ini mungkin nanti secara metodologi ya teman-teman di perguruan tinggi, mungkin ini bisa dilihat lagi apakah kita berpaku kepada label saja keuangan syariah ini, ataukah secara implementasi secara luas gitu. Ya, Mbak Mona, sebetulnya kenapa keuangan syariah ya dan inklusi keuangan ini menjadi penting karena Bapak Presiden ya melalui Perpres 114 tahun 2020 mengamanatkan agar pada tahun 2024 90% masyarakat Indonesia itu bisa mengakses kepada lembaga keuangan formal. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita terjebak di dalam rentenir, maka tingkat bunganya sangat, kita perlu mendorong masyarakat ke lembaga keuangan formal. Kita di pemerintah punya program KUR misalnya, plafonnya itu sampai 333,17 triliun. Dan marginnya hanya 6% ya setahun. Ini perlu kita dorong untuk masyarakat bisa mengaksesnya. Nah, kenapa inklusi keuangan dan wabil khusus lagi keuangan syariah penting? Karena hampir ya permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM, khususnya UMKM dalam hal ini adalah UMKM halal, itu adalah bagaimana sulitnya menghadapi akses pembiayaan. Karena apa? Karena permasalahan-permasalahan. Sebetulnya kalau kita melihat ya, keuangan syariah ini sebetulnya sangat-sangat dibutuhkan oleh UMKM. Kenapa? Pada saat bank secara umum hanya menghitung variabel waktu untuk mendapatkan katakanlah bunga, tapi dalam konsep syariah itu ada ekonomi bagi hasil, di mana ada peluang yang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan monitoring bersama, pendampingan, konsultasi, pemasaran, IT, sehingga nanti berbasis kepercayaan itu mengarah kepada bagi hasil walaupun masih ekuivalen misalnya dengan margin. Tapi semangatnya ini sudah luar biasa bagus ya. Nah, oleh karena itu di dalam program yang ada di pemerintahan ya sebetulnya sudah cukup lengkap nih skema pembiayaan syariah itu.
Dari mulai yang paling dasar itu skemanya kita bisa melihat yaitu skema CSR. CSR itu memang tidak 100% berlabel syariah ya. Kalau di social fund kan ada zakat ya, ada Baznas microfinance misalnya. Itu marginnya 0% seperti dana bergulir. CSR juga itu tidak kurang dari rata-rata sekitar 2 triliun ya setahun untuk program PKBL-nya pemerintah. Itu juga untuk CSR itu 0% bunganya. Memang tidak berlabel syariah. Ini mungkin juga perlu diperhatikan bahwa ini memang merupakan awal ya daripada klaster pembiayaan. Kemudian setelah itu naik kelas sedikit ya menjadi namanya program Mekar atau dilaksanakan oleh PNM Mekar gitu. Ini memang ada margin ya, kemudian syariahnya juga cukup dominan. Dia tidak seperti perbankan pada umumnya ya menggunakan agunan misalnya seperti itu. Ada tanggung renteng dan skemanya itu adalah skema yang mengarah kepada Yarnen. Kemudian naik kelas lagi yang disebut dengan ultramikro ya, ultramikro. Jadi kalau tadi CSR kemudian itu nilainya masih di bawah ya masih di bawah 1 juta ya 500.000 1 juta ya. Kemudian naik kelas lagi ke PNM itu 2 juta itu sampai dengan 10 juta ya atau disebut mikro. Kemudian naik lagi ke KUR yang dilaksanakan oleh BSI ya menjadi KUR mikro sampai dengan 100 juta sekarang ya. Dan itu sangat bagus ya skemanya karena tidak menggunakan agunan ya sampai dengan 100 juta. Agunannya berupa apa? Adalah sendiri, kelayakannya itu sendiri. Dan sudah dikembangkan di banyak daerah itu berupa sistem klaster yang tidak setiap bulan membayar cicilan, tapi dia mengikuti siklus bisnis yang betul-betul syariah di situ. Dan kalau misalnya ada tunggakan, maka tidak langsung katakanlah dilakukan penyitaan ya, tapi akan dimonitor ya masalahnya apa. Kemudian pemerintah juga turun dengan skema yang disebut dengan penjaminan, ditalangin dahulu, nanti kalau usahanya udah bangkit lagi, kemudian dibayarkan kepada perbankan dan kemudian dikembalikan kepada perusahaan penjaminan yang dilaksanakan oleh Askindo Syariah dan Jamprindo Syariah. Nah, ke depan kami mengharapkan dukungan dari kampus terutama dan para ahli ya yang hadir di sini, para praktisi. Kita masih mempunyai beberapa PR sebetulnya Mbak Mona dan kawan-kawan semua, yaitu terkait dengan akses keuangan yang ada di pedesaan. Dari survei kami ya, kita laksanakan dengan Bank Indonesia bahwa untuk inklusi keuangan yang ada di daerah perkotaan itu sudah mencapai 89%. Sementara target kita di tahun 2021 ya, tahun yang lalu itu ya surveinya, jadi kalau ini ya effort tahun lalu kita survei tahun ini hasilnya, artinya sudah dia 7% di atas target nasional karena Bapak Presiden itu 82 tahun 2021, kemudian 2022 itu menjadi 85, 2023 88, dan 2024 itu adalah 90%. Akan tetapi kalau di pedesaan ya itu inklusi keuangannya baru mencapai 77%. Jadi ada gap sebesar 12%. Nah, ini bagi teman-teman keuangan syariah ya segmen ini perlu digarap baik-baik ya, terutama dengan memanfaatkan branchless ya. Katakanlah BUMDes misalnya. Ya jadi kita harapkan ya edukasi ya, kemudian pemberdayaan, kemudian pemanfaatan teknologi informasi itu bisa dilakukan di segmen ini di pedesaan. Ya pada saat kita ingin mengejar target inklusi keuangan 90%, maka yang bermasalah ya yang sebetulnya akselerasinya rendah itu di pedesaan. Hal ini mungkin terjadi karena infrastruktur yang masih sangat terbatas. Yang kedua, dari hasil survei kita terakhir itu ada gap juga antara inklusi keuangan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya itu sudah 67%, jadi ada gap ya masih sekitar 4%. Ini perjuangan kita bersama-sama ke depan. Dan satu hal lagi juga mungkin yang tidak kalah pentingnya dalam kita mengembangkan keuangan syariah, ini perlu kita lakukan berbasis komunitas. Sebagai contoh, misalnya kalau
berbasis ormas ya, katakanlah ada NU, ada Muhammadiyah ya, kemudian ada Persis. Itu bagus kalau kita masuk ke, katakanlah kalau NU ke teman-teman pondok pesantren gitu ya. Satu pesantren itu ada yang sampai 30.000 ya, Bapak dan Ibu santrinya, itu bisa cepat banyak gitu ya aksesnya. Kemudian kalau teman-teman kita yang Muhammadiyah itu kuat di rumah sakit dan di lembaga pendidikan. Ini juga bagus kalau kita lakukan edukasi dan literasi. Dan yang terakhir misalnya kalau di Persis itu juga bagus ya, kuat jamaahnya terutama di UMKM-nya, terutama di BPR ya, di Baitul Mal wa Tanwilnya. Nah, satu hal yang tidak kalah pentingnya ya, yang perlu kita atasi bersama-sama adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digital. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 ya 5,01%, yang key faktornya adalah ekonomi digital, dan di dalam inklusi keuangan tumbuhnya itu sampai 250%, Pak Mona. Dan ini kalau kita sasar ya dengan keuangan digital, maka akselerasi pertumbuhan keuangan syariah itu bisa menjadi masif. Dan yang tidak kalah pentingnya, karena keuangan digital ini terutama generasi milenial dan Gen Z yang merupakan mayoritas dalam struktur demografi kita yang sangat melek digital, ini juga perlu kita terus rangkul ya, sehingga akses keuangan syariah di mana fenomena hijrah ya menjadi begitu kita viral ya. Ini menjadi sesuatu momentum ya agar anak-anak muda kita, adik-adik kita bisa kita rangkul untuk menjadi katakanlah sadar ya terhadap syariah. Jadi prinsipnya kami sangat mendukung keuangan syariah karena keuangan syariah itu pada dasarnya adalah ekonomi yang berbasis kepada sharing ekonomi, dan ini menuju kepada keadilan, dan tentu permasalahan kemiskinan, kesejahteraan, ini bisa kita dekati dengan bagaimana kita meningkatkan akses terutama UMKM ya yang menghasilkan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan melalui keuangan syariah. Dan pemerintah ya sekarang sudah menambah lagi penyalur pembiayaan kurs syariah, yaitu Pegadaian Syariah Bapak dan Ibu. Kita berikan plafon 5,9 triliun ya, dan itu menambah kekuatan yang sebetulnya sudah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia BSI ya, yang plafonnya mencapai 11 triliun, dan tentu diikuti oleh beberapa UUS ya yang ada di masing-masing bank daerah, dan menjadi blessing bagi kita semua karena ada mandatori terutama di Provinsi Aceh ya untuk adanya migrasi dari konvensional ke syariah. Sekali lagi mungkin syariah kita dukung ya, dan kita mungkin tidak harus dikotomis ya antara syariah dan konvensional. Kita berjalan beriring sejalan ya, saling menguatkan, saling melengkapi sehingga kesejahteraan masyarakat yang diharapkan sebagaimana dalam Perpres 114 tentang inklusi keuangan bisa kita raih bersama-sama. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Monggo Pak Mona. Terima kasih Pak Erdi. Walaupun nanti masih ada beberapa lagi ya Pak Erdi ya, tetap stay di tempat Pak Erdi ya. Kita akan beralih nih kepada Pak Kunchoro Adi ya, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Al-Azhar. Mendengar pendapat dari Pak Erdi tadi ya, Pak Kunchoro ya, terutama beliau sudah menyampaikan banyak hal yang tadi sempat sebenarnya saya tahan juga terkait digital ya Pak Erdi ya. Karena nanti di sini ada Pak Eko yang tentunya siaplah menyampaikan terutama program-program Bank DKI terkait teknologi juga. Kira-kira Pak Kunchoro Adi ya, selaku akademisi nih ya Pak ya, menanggapi dari Pak Erdi selaku pemerintah nih Pak Kunchoro, tentunya kita harus banyak memberikan saran ya Pak Kunchoro ya di sini. Nah, sejauh mana potensi kita, potensi keuangan syariah itu sendiri ya berpengaruh di masyarakat, menanggapi dari Pak Erdi tadi ya Pak Kunchoro ya. Kira-kira bagaimana Pak Erdi? Silakan Pak Erdi untuk menanggapi dari sisi akademisi. Baik, terima kasih Mbak Mona, Pak Kunchoro, pemerintah juga. Pak Eri, semua teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyambung saja diskusi ringan. Jadi memang kalau kita berdoa itu kan Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan gitu ya. Jadi variabelnya 3. Yang pertama ilmu, yang kedua dananya, yang ketiga aksinya. Jadi kalau indikatornya ini tadi dikatakan masih indikator yang nomor 2 yaitu indikator dana,
memang kita masih kecil. Sekitar 6,59% share kita. Tapi itu seiring nanti dengan pertumbuhan SDM, yang nomor satu tadi ilmu ya, tentunya kan manusia ya. Seiring dengan pertumbuhan SDM kita yang terus, di mana kampus-kampus juga sudah melahirkan S1 ada syariah, S2 ada ekonomi syariah, S3 juga ada ekonomi syariah. Tentunya expertise ini nanti akan juga diiringi oleh pertumbuhan pendanaan yang memadai. Kenapa sekarang agak lambat? Taruhlah pakai kata agak lambat ya, karena dibandingkan dengan konvensional. Memang prosesnya itu dia seiring dengan pertumbuhan kepedulian masyarakat dan juga product knowledge yang dimiliki oleh para perbankan itu sendiri. Saya sendiri juga langsung menyaksikan ketika saya melakukan pembiayaan beli motor itu ya, di suatu BPR, saya tanya, ini akadnya gimana mas? Dia salah loh nerangin. Sampai saya bilang, salah ulangin. Terangin lagi, salah ulangin. Sampai 3 kali saya bilang, panggil manajernya ketemu saya bilang gitu. Manajernya terus ketemu gitu kan. Pak, tolong terangin saya pak. Terus manajernya benar. Nah bapak benar, bapak jelasin anak buah bapak, nggak begitu cara nyerangin down payment gitu kan, saya bilang gitu. Jadi itulah tadi, yang pertama ilman nafi'an ya, ilmu dulu. Nah sekarang kalau 3 variabel itu kita indikatornya kita sorot, pertumbuhannya senang kita, signifikan. Kampus-kampus sudah mengeluarkan ratusan ribuan setiap tahun sarjana syariah. Nanti seiring pengetahuan ini membaik, kepercayaan lahir, dana akan masuk ke dalam ekonomi syariah. Seiring itu juga tadi wataqabbal doa yang terkabul pada actionnya, pada implementasinya. Kenapa demikian? Sekarang kan gini, kalau kita misalnya ke pembiayaan syariah, sebutlah bank yang paling gampang ya. Kita masuk ke sana, CS-nya nggak senyum nih, customer service-nya nggak senyum, itu jadi problem. Padahal harusnya kan biasa aja. Tapi kalau di bank konven kok biasa aja gitu ya. Pikiran di syariah jadi sensitif gitu ya. Kenapa? Karena tadi Islam ya'lu wa la yula alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Karena statement inilah kita punya punya hope ketika bisnis itu berlabel syariah seperti kita berbisnis dengan malaikat. Padahal enggak juga. Kita berbisnis dengan kawan saya ini, manusia juga. Dari Bank DKI. Manusia juga makan, minum, punya anak gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita perlu down to earth kan ya, turunkan ke bumi bahwa namanya bisnis, muamalah, ada untung, ada rugi. Nah rasa gentleman kita inilah yang akhirnya kita bisa membuat bahwa umat Islam melek bisnis. Yang kedua adalah sistem bagi hasil. Yang tadi Bapak sampaikan ya Pak. Sistem bagi hasil itu kalau untung dibagi, kalau rugi juga dibagi. Namun karena berpanjang waktu hidup dengan bunga, di mana dijanjikan keuntungan, seperti kita nggak terima nih. Terimanya untung doang, pas rugi kita komplain. Padahal nggak gitu ya, nature-nya bisnis itu. Tukang martabak itu lebih pintar jangan-jangan. Kadang dia rugi, kadang dia untung nggak pernah komplain. Gitu ya, seperti itu. Nah, karena selalu dijanjikan untung, padahal untung ya di bank konvensional, belum tentu ada uangnya. Kenapa? Karena itu kewajiban by system. Dapat pasti 3%. Pasti. Tapi kalau di syariah, perhatikan dengan baik. Kalau di syariah itu harus ada uangnya dulu. Baru dibagi hasil. Jadi uangnya pasti ada. Pasti ada. Baru dikali porsi bagi hasil. Sebagian buat bank, sebagian buat nasabah. Uangnya itu pasti ada. Tapi kalau di konven, uangnya nggak perlu ada. Pokoknya angka berapa kali 3% atau kali 5%, itulah angkanya. Angka tok. Gitu ya. Uangnya masih di-accrue. Masih entar-entar aja diakui uangnya. Betul itu, seperti itu. Gitu ya. Nah, kita mulai melek. Oh ternyata kalau di bank syariah, kalau bagi hasil kita meningkat, angkanya banknya membaik. Kalau bagi equivalent rate-nya turun, banknya memburuk, kita juga bisa deteksi bank kita. Yang ketiga juga yang gak kalah pentingnya, antara industri syariah dengan industri konvensional, syariah ini baru lahir. Namanya baru lahir ini gak bisa diadu sama yang gede.
istilah kata balita ya, nggak bisa diadu, itu nggak apple to apple. Dia adunya ada adu data maksud saya, itu dengan yang setara, dia baru bisa. Kita nggak mungkin dong umur saya sebesar ini diadu sama anak kelas 3 SD gitu kan. Sebagaimanapun anak kelas 3 SD salah, nggak perlu saya kelecehin, apa kelecehin itu maksudnya. Saya tipu-tipu dikit misalnya gitu ya. Jadi itu nggak fair kalau begitu. Jadi kita harus lihat kalau emang kecil, kita lihat pertumbuhan anak kecil. Tadinya cuman bisa gelundung-gelundung, merangkak, berdiri, berjalan, udah senang tuh ibunya tuh kan. Entah lain-lain lagi baru dia berlari, udah senang, nggak bisa dibandingin sama atlet, larinya atlet ya, itu nggak apple to apple. Saya kira untuk penyemangat demikian Mbak. Terima kasih Mbak Mona. Terima kasih Pak Kunchoro. Tapi sedikit nih Pak Kunchoro ya, kalau kita lihat dan telisik nih dengan anggaran yang cukup besar yang sudah disalurkan untuk KUR ya, terutama masalah pembiayaan syariah ini ya Pak Kunchoro ya. Kira-kira sudah tepat sasarankah atau sudah kena ke masyarakat untuk KUR ini Pak? Tepatnya sih tepat, tapi balik enggak, nah itu dia. Jadi memang kayak KUR gitu ya dan lain-lain, tentunya kan ketika mengajukan itu pasti sesuai spek. Ya syaratnya gini-gini itu harus terpenuhi. Namun demikian indikator kinerjanya itu juga harus diukur, dievaluasi. Sehingga dalam ilmu manajemen itu ada yang terakhir namanya kontrol. Kalau dalam agama Islam namanya tobat. Tobat itu kan hanya berlaku bagi orang yang nggak tahu dan melakukan kesalahan. Kalau udah tahu kesalahan namanya nantangin gitu ya. Jadi kontrol atau tobat itu harus dilakukan. Kontrol ya, kontrol itu penting, gitu ya. Kontrol itu penting. Nah, terkait dengan kredit tadi, ya itu gini. Di Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 276. Ada ingat ya? Terjemahnya begini. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Gimana sih konteks sedekah ini? Sekarang banyak lembaga filantropi ya. Ada Basnas, Dompet Duafa dan lain-lain, itu kan semua tuh menyuburkan sedekah. Untuk masyarakat yang kecil, menengah, fakir, yang 8 asnaf itu ya, dapat dia dari situ. Jadi tidak soft loan lagi. Emang itu tugasnya ke situ. Karena soft loan itu nggak balik sudah. Gitu kan, gimana mau soft loan itu kan berat. Jadi memang beda skim, ke situ tugasnya. Nah, kalau itu dijalankan, ya nggak ada kredit macet karena memang itu dananya mereka, gitu kan. Yang berhak dapat lembaga komersil yang memang sudah bisa dia up. Nah kan gradingnya itu kan kalau orang nggak mampu akadnya court yang pertama dipinjemin saja, nggak usah ada lebihan. Nanti kalau dia udah agak mampu dikit, berbagi, namanya musyarakah. Kamu punya berapa, kami punya berapa, berbagi. Nanti kalau udah mampu lagi, namanya mudarobah. Gitu ya, uangnya dari saya, kamu yang ngerjain. Udah mampu lagi, murobahah. Kita jual beli, saya jual barang, dia yang beli. Nah jadi akad murobah itu akad yang paling tinggi. Diulang tadi agak kebalik. Pertama qard, yang kedua mudharabah. Kamu qard ya dipinjemi, nggak usah ada bunga. Yang kedua kamu yang ngerjain, saya uangnya. Setelah dia mampu, kamu modal, saya modal, musyarakah. Yang ketiga baru murabahah, saya punya barang, kamu punya uang kan, kita jual beli. Itu akad tertinggi, akad murabahah itu. Kalau kita pahami hal ini, kita pasti nanti segmennya siapa, akadnya apa. Dan itu memang kekhasan dari Islamic Finance. Demikian Mbak Mona. Ya, terima kasih Pak Kunchoro ya. La ta'kulu riba ya Pak ya, pernyataan secara singkatnya ya. Mungkin bisa dibaca ya surah Al-Baqarahnya ya adik-adik dan para peserta. Dan kita akan lari lagi ya ke narasumber kita selanjutnya yaitu Pak Daryan Sazahri selaku founder dan CEO Kasih Solusi. Dan jangan lupa ya mungkin dilihat podcastnya ya Pak Daryan saya. Tentunya saya sudah juga jadi pengikut di sana itu ya dan asik banget mendengarkan podcastnya. Di sini tentunya sebagai CEO Kasih Solusi yaitu aplikasi marketplace pertama di Indonesia yang mempertemukan UMKM Muslim dengan jasa ya Pak Daryan saya, jasa kreatif freelancers.
Bagaimana menurut dari sisi ini praktik ya, lebih ke apa pelaku UMKM-nya, terutama tadi ada UMKM Muslim di sini ya Pak Deriansa ya. Bagaimana dari sisi kacamatanya Pak Deriansa terhadap adanya pembiayaan syariah untuk UMKM ini? Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Terima kasih buat Pak Erdi. Masya Allah, semoga Allah selalu jaga Bapak. Dan juga buat bapak-bapak di sini, Pak Kuncoro dan lain sebagainya atas kesempatannya. Ya, mungkin kenalan dulu, ada beberapa yang mungkin belum tahu kali ya. Jadi, atau saya aja yang tahu nih ya. Ya, intinya saya juga heran kenapa saya diundang di sini gitu ya. Ya intinya mungkin karena saya banyak dekat lah sama UMKM Muslim ya Mbak ya, dan juga Bapak. Intinya atas izin Allah saya bina sekitar 12.000 UMKM Muslim gitu di Indonesia gitu kan, dan saya ada di platform media juga, di YouTube, podcast juga, dan juga ada aplikasi juga. Nah, menariknya gini, ini ada UMKM di sini, ada pengusaha di sini, angkat tangan. Ayo, coba pelaku UMKM nih, selain adik-adik mahasiswa ya, kayak adik-adik mahasiswa, wah tuh ya. Usahanya apa Mas? Boleh kenalin Mas, namanya siapa, usahanya apa Mas? Boleh tepuk tangan. Tepuk tangan dong, pelaku UMKM ya, di dalam banyak banget loh Mas Deriansa. Boleh, oh Masya Allah. Sebenarnya kalau waktunya panjang, ini saya bisa kasih tahu buat para pelaku UMKM, kan saya dari ranah digital ya. Mungkin saya bisa bocorin, mau nggak saya kasih tahu cara organik tanpa beli followers, bagaimana cara saya bangun jalan 5 bulan dapat subscribers YouTube 267.000 subscribers. Sebenarnya bisa tuh, tapi waktunya mungkin nggak panjang. Ya dan ntar lah, dalam kesempatan kalau memang atau ada waktu ya. Namanya siapa Mas? Boleh? Masya Allah nih. Perwakilan dari pengusaha nih atau UMKM. Amin. Ya, Masya Allah. Ya, namanya siapa Mas? Tes. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Fakir Rabbani. Ya. Dari Jakarta Utara. Oke. Bisnis yang sedang ditempuh sekarang bumbu masakan. Oh, jual bumbu jadinya? Iya. Artinya berarti B2B ya, berarti jual ke pengusaha bumbu, restoran ya? Enggak. Ke itu sih, ke perorangan. Oh langsung ke orang? Iya. Jadi orang buat masak di rumah? Iya. Yang ujung-ujungnya dia makan atau dijual lagi resepnya? Iya. Berarti kalau dijual lagi B2C, kalau dia dijual lagi B2B, kalau dia konsumsi berarti B2C ya? Oke, udah berapa lama Mas? Sudah berjalan sekitar setahun lebih. Oh setahun lebih, omsetnya revenue bagus? Iya. Masya Allah iya? Wajib. Nah jadi gini, makasih ya Mas ya. Nah, boleh Mas. Luar biasa, tepuk tangan nih ya untuk pengusaha kita. Coba kita lihat, tadi Mas Ahmad ya Mas ya? Ahmad ya, kita lihat, artinya gini, dalam waktu 1 tahun buat pengusaha kita gitu kan, UMKM kita gitu kan, 4,8 miliar apa ya, kalau nggak salah pendapatannya per tahun itu tetap dihitung UMKM ya? 4,8 miliar apa ya kalau saya tidak salah ya? Betul ya? Nah, artinya gini, Mas Ahmad aja jual bumbu bisa optimal. Nah, berarti Pak Jokowi nggak bohong. Lah bener, ini ada hubungannya. Iya Mas. Saya selaku ranah digital marketer gitu ya. Kenapa saya bilang Pak Jokowi nggak bohong gitu? Semoga Allah jaga beliau. Ternyata Pak Jokowi berstatement di media-media kita gitu kan, di berita satu saya baca, di kata data, data box dan lain sebagainya, banyak saya punya datanya. Ternyata perkembangan ekonomi digital di Indonesia itu luar biasa. Sampai-sampai pengusaha kita tadi UMKM itu bisa growth cepat, Masya Allah, karena Allah gitu kan. Nah, buat kita nih masih berpikir bahwa digital itu susah, aneh. Kenapa? Karena kata Pak Jokowi ternyata perkembangan di Indonesia ini sumbangsinya terbesar, salah satunya luar biasa. Apa yang beliau katakan bahwa perdagangan digital aja, penjualan lewat digital, di tahun 2020 Indonesia itu bersumbangsinya perdagangan lewat apapun itu marketplace, transaksinya itu 330,7 triliun guys. Dahsyat nggak tuh? Nah artinya di tahun 2021 ketemu angkanya 1007 sekian lah. Nah diprediksinya itu sampai tahun 2025 itu perdagangannya luar biasa kenaikannya. Nah berarti asal kita tahu polanya, asal kita mau, itu nggak ada alasan. Nah kendalanya setelah saya temukan nih Pak, di Indonesia ini, ternyata mereka punya produk yang enak, tapi terkendalanya di
pendanaan, pembiayaan. Nah, itu permasalahan nih yang saya hadapin sekitar 12.000 UMKM. Nah, ditambah lagi sekalinya ada pembiayaan, kenanya di proses akadnya. Tadi Pak Kunchoro sudah bilang bahwa yang namanya di syariah, fikih muamalah itu clear, teman-teman. Ketika iya untung kita bareng-bareng, rugi juga bareng-bareng. Yang jadi persoalan ketika saya waktu itu nggak tahu polanya, dululah sebelum belajar atau ngaji gitu kan, masa saya waktu itu dapat pendanaan 100 sekian juta Pak. Ternyata pas bisnisnya qadarullah bangkrut, dijadiin utang. Mau nggak mau saya harus balikin katanya. Nah itu yang celakanya kan Pak ya. Makanya dengan adanya mungkin pembiayaan UMKM secara syariah, banyak fintech, dan harapan kami juga kan Bank DKI Syariah juga ya, Masya Allah gitu kan. Itu banyak produk-produk UMKM yang saya temuin di permukaan di Indonesia. Kendalanya mungkin dia bagus produknya, enak produknya, tapi dia nggak bisa optimasi, nggak bisa booth gerak cepet kenceng Pak. Nah makanya harapan kami mungkin mewakili para UMKM, harapannya platform ini bisa berjalan sehingga pembiayaannya juga sesuai dengan syariah. Nah itu. Nah terus yang kemudian kita lihat bahwa pergerakan-pergerakan yang ada di era digital ini itu udah pada paham juga bagaimana cara bersosialisasi, bercampaign, berads, pasang strategi, belajar copywriting, belajar web, landing page apa segala macam. Lagi-lagi kendalanya di pembiayaan lagi Pak. Padahal mereka udah jago copywriting apa segala macam. Nah itu sih mungkin pembuka dari saya, mudah-mudahan dari diskusi yang sehat dan luar biasa ini menjadi wadah untuk agar teman-teman UMKM bisa growth lebih dahsyat lagi, lebih maksimal lagi. Begitu kurang lebih, Mbak. Terima kasih Mas Derian saya yang luar biasa ya. Berarti kita di sini wadahnya silaturahim ya Mas ya. Ketemu juga dengan Bank DKI yang pas banget dengan permodalan nih. Apalagi tadi sudah banyak banget yang ikut ya, yang UMKM Muslim ya Mas Derian saya. Nah sekarang saya beralih kepada kita selanjutnya narasumber kita Pak Eko Filtra ya, yang luar biasa sebagai Kepala Divisi Pembiayaan UMK Bank DKI. Nah tadi sudah dengar ya Pak Eko ya, apalagi pernyataan dari Mas Deresa itu bahwa yang terpenting itu adalah akses permodalan nih. Bagaimana kira-kira, apalagi visi misinya Bank DKI ya, setahu saya itu ya, terkait permodalan tuh perannya sangat ditekankan ya, apalagi di tahun 2022 mendapatkan award nih kemarin. Selanjutnya silakan Pak Eko. Ya, baik, makasih banyak Bu Mona. Izin Pak Erdi, kebetulan Pak Babaynya hari ini nggak bisa hadir karena ada rapat direksi dadakan, sehingga saya yang mewakilinya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Tapi mudah-mudahan dengan ketidakhadiran beliau tidak melengkapi, tidak membuat kehangatan diskusi kita pada malam hari ini berkurang ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Nah tadi disampaikan mengenai visi dan misi ya Bu Mona ya, visi dan misi. Nah kalau bicara visi dan misi kayaknya Bu Mona udah dapat contekan kayaknya, udah browsing atau gimana gitu kan visi Bank DKI. Ya jujur sebenarnya kita nggak akan bisa ngelak kalau memang visi misi Bank DKI itu arahnya memang ke UMKM. Mendukung pembangunan Jakarta dengan pengembangan UMKM. Itu sudah sangat jelas, itu terstate di visi dan misi Bank DKI, sehingga ya memang ini sudah menjadi kewajiban kami bagaimana agar UMKM yang ada di wilayah layanan kantor kami itu memang harus bisa terlayani dengan baik seperti itu. Nah makanya untuk di tahun ini alhamdulillah kita juga sudah dapat plafon KUR sebenarnya dari Kemenko sama di Kementerian Koperasi dan UMKM sebanyak 1 T, dan ini kita lagi coba ngebut bagaimana caranya agar plafon KUR ini bisa segera kita salurkan secepat mungkin seperti itu, agar semakin banyak masyarakat dan pelaku UMKM itu yang terbantu dengan kehadiran Bank DKI, khususnya Bank DKI Syariah seperti itu. Nah, saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, kita itu kan baru keluar ya dari zona COVID ya. Mungkin kalau dibilang keluar belum ya. Ketika COVID kemarin sangat jelas sebenarnya instruksi dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Anies,
di mana Bank DKI itu diminta benar-benar menjalankan peran ganda. Jadi nggak cuma fokus ke nyari keuntungan aja, tapi kita harus membantu seluruh program-program pemerintah, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Ada 3 hal waktu itu yang digarisbawahi oleh Pak Gub. Yang pertama itu adalah bagaimana kita itu harus mendukung kelangsungan dari cash flow rumah sakit waktu itu. Karena waktu itu rumah sakit itu benar-benar mengalami problem sedemikian rupa yang mungkin bisa membuat rumah sakit ini bisa nggak jalan gitu. Kalau seandainya cash flow-nya itu terganggu. Sehingga Bank DKI masuk di situ untuk coba bantu seperti itu. Agar pelayanan terhadap orang-orang yang terdampak COVID ini tetap terus dapat terlayani dengan baik. Itu yang kedua, Pak Gub itu titik fokusin ke arah bagaimana kita tuh agar bisa memastikan ketersediaan bahan pangan itu di DKI seperti itu. Sehingga salah satu perusahaan yang kita incar waktu itu, yang kita sasar adalah untuk membantu perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pangan seperti itu. Karena ini berhubungan, perut itu kan berhubungan dengan ini ya, bagaimana agar inflasi juga terkendali, bagaimana masyarakat dipastikan tetap bisa terpenuhi kebutuhannya untuk bahan pangan atau bahan makanan seperti itu. Nah, yang ketiga yang dititik beratkan oleh Pak Gub itu waktu itu adalah bagaimana agar UMKM itu tetap terus bergulir seperti itu. Jangan sampai UMKM ini terhenti usahanya gara-gara si makhluk yang namanya COVID ini gitu loh. Sehingga Bank DKI masuk di sana sebagai katalisator yang menjalankan peran ganda agar UMKM ini tetap bisa survive seperti itu. Nah, seperti ini sih sebenarnya peran yang dijalankan oleh Bank DKI, dan tentunya ini sesuai dengan visi dan misi yang ada. Dan tadi kita juga sama mendengarkan, saya pikir diskusi yang sangat menarik ya. Sebenarnya ketika orang bank itu datang ke sebuah, taruhlah komunitas atau taruhlah perkumpulan UMKM seperti itu, yang ada di pikiran itu pasti selalu, wah mau dikasih duit nih, gitu kan? Pasti selalu ada itu. Sedangkan mereka lupa kalau seandainya perbankan itu menyalurkan pembiayaan itu ada beberapa hal yang dilihat seperti itu, yang dilihat. Apakah sudah bankable apa belum? Apakah sudah mulai melakukan transaksi yang tercatat apa belum? Padahal ini merupakan kelemahan-kelemahan dari UMKM seperti itu. Sehingga Bank DKI itu biasanya kita tuh tidak cuma mengedepankan bagaimana ngasih dana, tapi bagaimana agar pelaku-pelaku UMKM ini benar-benar bisa mulai melek dengan literasi keuangannya seperti itu. Mereka harus mulai melakukan transaksi melalui rekening misalnya, atau mereka sudah mulai kita pasangin QRIS sehingga nanti transaksinya lebih tercatat. Bagaimana mereka lebih teratur dalam mencatat pencatatan penjualan dan pengeluarannya seperti itu, sehingga mereka tuh lebih teredukasi dan untuk masuk ke arah pembiayaan itu menjadi lebih mudah ke depannya. Namun ini nggak syarat mutlak sebenarnya, karena Pemprov DKI juga punya program sebenarnya, Bu Mona dan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Kita mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya pernah dengar istilah Jakpreneur, mungkin Bapak dengar ya Pak ya. Ini merupakan salah satu program unggulan yang juga didukung oleh Bank DKI. Bagaimana Pemprov DKI itu membina dan mengayomi para pelaku-pelaku UMKM pemula yang mungkin menurut bank ini dianggap nggak bankable. Nah, ini ujungnya nanti Bank DKI akan masuk nanti untuk memberikan pembiayaan. Kalau biasanya bank-bank lain akan tanya apakah usahanya sudah berjalan 2 tahun, sudah untung belum, udah ada pencatatan ini itu belum gitu kan. Ini tanpa ada itu, ketika udah mengikuti program-programnya, yang programnya itu mungkin ada beberapa tahap yang harus dilalui. Nanti di tahapan ke-7 itu nanti kalau nggak salah itu Bank DKI bisa masuk dalam memberikan
permodalan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sih harapan dari UKM ini kan memang nggak cuma permodalan sebenarnya, namun untuk mereka naik kelas itu sebenarnya mereka butuh pendampingan yang intens. Ini adalah challenging yang harus dilakukan oleh teman-teman di perbankan. Saya pikir jangan cuma berpikir ngasih pembiayaan, terima bulanan, selesai udah, nggak kayak gitu. Kita juga harus memikirkan bagaimana agar mereka ini naik kelas. Coba kita bayangkan Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita misalnya bicara keripik singkong, mungkin ada keripik singkong yang rasanya itu enak banget mungkin, enak banget, tapi kemasannya itu cuma seadanya, cuma pakai plastik diikat karet gitu, ya kan? Nah mungkin ada di satu sisi lain keripik singkong yang mungkin rasanya nggak begitu enak, tapi packaging itu bagus banget gitu. Nah kan kira-kira lebih laku dijual yang mana? Ini hal simpel aja sebenarnya gitu kan. Dan saya pikir bank memang harus masuk ke pembinaan sampai ke sana. Dan insya Allah kita di Bank DKI kita lakukan pendampingan sedemikian rupa. Kita juga kolaborasi dengan Pemprov DKI. Saat ini saya juga lagi buka omongan dengan Telkom. Kemarin kita juga baru habis ketemu dengan Telkom, bagaimana nanti agar mereka tuh juga lebih melek nanti untuk menjual barang dagangannya itu secara daring gitu kan, buka di marketplace dan lain segala macam. Karena kebetulan Telkom punya program itu seperti itu. Nah kita memang harus masuk ke hal-hal yang seperti ini dan insya Allah Bank DKI sudah mulai masuk ke ranah seperti ini. Nah untuk marketplace misalnya kita juga punya sistem yang namanya e-order. E-order ini merupakan program yang kita kolaborasi juga dengan Pemprov DKI, di mana pelaku-pelaku UMKM bisa upload katalognya di e-order itu. Jadi ketika Pemprov nanti ada belanja-belanja yang sifatnya rutin kayak makanan, snack rapat dan lain segala macam, itu bisa order melalui itu aja. Jadi jadi lebih terbuka gitu loh untuk peluang teman-teman UKM untuk berkembang. Nah terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, ini juga hal yang terobosan baru yang kita lakukan di Bank DKI Syariah. Kita nggak mau cuma sebagai bank yang memberikan pembiayaan aja dalam rangka mendukung dan dalam rangka membina. Kita juga saat ini di seluruh banking hall Bank DKI Syariah itu kita siapkan UMKM Corner. Jadi kita siapkan di situ rak-rak yang bisa memajang showcase untuk produk-produk para UMKM binaan kita atau yang kita berikan pembiayaan seperti itu. Sehingga nanti nasabah-nasabah kita juga bisa lihat nanti di banking hall kita produk-produk mana, siapa tahu ada yang butuh. Di sana juga udah kita state langsung nama UMKM-nya apa, kontak personnya siapa, seperti itu. Mungkin nanti ke depan kita juga akan lanjutkan pengembangan untuk UMKM Corner ini ke cabang-cabang konvensional seperti itu. Nah kira-kira demikian sedikit gambaran bagaimana Bank DKI menjalankan visi dan misinya untuk mendukung UMKM, dan kita berharap mudah-mudahan UMKM di Jakarta itu benar-benar bisa ada di tempat sebagaimana mestinya, seperti itu. Kayak gitu Bu Mona. Terima kasih Pak Eko ya, sebagai UMKM itu penyangga perekonomian di Indonesia. Ya benar ya Pak Erdi ya, bahwa UMKM itu sudah terlatih ya dari beberapa krisis dan sudah uji cobanya ya, trialnya sudah terbukti lah dan teruji track recordnya. Nah terakhir ya, tadi Pak Eko sudah menyatakan bahwa ada pembinaan juga, dan ini kayaknya penting juga ya Pak Eko ya, pemerintah untuk memperhatikan UMKM ya Pak Erdi ya, terkait pembinaan ini ya. Nah ini penting sekali. Kira-kira bagaimana Pak Erdi sebelum kita closing statement ya Pak Erdi ya, dari pemerintah terkait masalah mendukung UMKM, terutama UMKM yang pemula nih Pak Erdi ya. Silakan Pak Erdi. Putus-putus ya. Oh terputus Pak Erdi ya, sempat hilang karena sinyalnya ya Pak Erdi ya. Ya Pak Erdi, mungkin sebelum kita closing statement ya, karena kita akan berikan sekitar 1 pertanyaan aja ya, karena sudah pukul 9 juga ya, sedikit lagi waktu kita. Pak Erdi,
terkait tadi yang disampaikan Pak Eko, ini ya ada pembinaan, ini bank-bank juga melakukan pembinaan terutama untuk pelaku UMKM pemula ya Pak Eko ya. Nah ini penting sekali Pak Erdi ya, selama kita perjalanan kita juga ada roadshow di mahasiswa, ternyata kan banyak sekali nih bisnis-bisnis startup ya di daerah-daerah. Kira-kira pembinaan dari pemerintah seperti apa Pak Erdi ya? Ya, ini langsung saja ya. Kalau dalam konteks KUR ya dan KUR syariah, kita di Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM yang program unggulannya itu adalah KUR, Mbak Mona, itu kita Kementerian Koperasi dan pemerintah daerah itu ada namanya pendamping KUR. Nah, apa tugasnya pendamping KUR ini? Misalnya tadi ya disampaikan Pak Eko, kita ketemu dengan komunitas nih, klaster UMKM, katakanlah untuk pengusaha, katakanlah pertanian atau makanan, itu dicatat Bu, jadi difotokopikan KTP-nya, KK-nya, kemudian didampingin membuat cost structure, kira-kira perlu pembiayaannya berapa, kemudian diantar ke bank, misalnya katakanlah ke Bank DKI Syariah, bersama-sama dilakukan nih, selik atau BI checkingnya bermasalah tidak, apakah ada kartu kredit yang nunggak, kemudian dilunasi dulu ya, nanti keterangan lancarnya atau misalnya, nah hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh yang namanya pendamping KUR, itu ada di setiap kabupaten ya, kalau di Jakarta cuma di Kepulauan Seribu ya kabupaten, yang lainnya kan kota gitu. Dan saya terkait dengan Bank DKI sangat mengapresiasi nih Pak Eko ya, terima kasih banyak. Jadi memang yang membedakan konvensional dengan syariah kan kita memang melakukan semacam ada effort yang tidak hanya masalah waktu kita mengambil keuntungannya, tapi ada pendampingannya, konsultasinya, bahkan tadi ada pembantu pemasaran juga, baik dengan Telkom maupun secara fisik yang ada di kantor. Nah, Bank DKI Syariah ya, ini luar biasa Mona. Kita bersama-sama menghadapi sesuatu masalah nasional, itu rendahnya literasi Pak Eko. Jadi kita di Indonesia ini kalau inklusinya itu kan 83% ya, tapi literasinya itu baru 38, jadi angkanya terbalik nih Pak Prof. 83 inklusinya, literasinya baru 38. Oleh karena itu banyak kasus kejadian di Indonesia ini, teman-teman yang katakanlah tertipu ya dan yang lain-lain itu karena tidak begitu memahami product knowledge daripada lembaga keuangan tersebut. Dan mudah-mudahan nanti Bank DKI Syariah bersama Bapak dan Ibu yang ada, yang mempunyai komitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah, khususnya di Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan Komite Kebijakan Pembiayaan, untuk bersama-sama turun ke komunitas-komunitas khususnya UMKM untuk melakukan tadi Pak, edukasi dan literasi. Karena disitulah masalah yang kita hadapi bersama-sama, masih rendahnya tingkat edukasi dan literasi. Terima kasih Mbak Mona. Saya kembalikan Mbak Mona. Terima kasih Pak Erdi ya atas penyampaian terakhirnya ya, karena waktu kita yang cukup singkat ini ya, kita sudah berakhir di ujung akhir nih Pak Kunchoro, Pak Eko, Mas Deransa, Pak Erdi. Terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin kita lain waktu kita bisa chat-chat ya pertanyaannya, nanti saya serahkan langsung ke para narasumber kita yang bisa langsung menjawab nanti ya. Dan terima kasih tentunya di sini sudah ada Pak Dekan sudah hadir di acara pada malam hari ini, Dr. Kunchoro Hadi MSI, kemudian narasumber kita mewakili Pak Babai ada Pak Eko, kemudian juga para narasumber kita ada Pak Desa Azari ya, kemudian dari Kementerian Koordinator Perekonomian Dr. Erdi Rio SEMM selaku narasumber pertama. Terima kasih ya Pak Erdi ya sudah hadir dalam kegiatan. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir pada acara kita malam hari ini. Tentunya nanti kita akan tayang juga di YouTube channel kita ya Pak ya. Karena harus ke teknologi ya Pak Eko ya. Ya Mas ya. Dan ini sudah dipersembahkan oleh Bank DKI Syariah ya. Ada 3 door prize, tapi yang khusus tadi yang UMKM ya Mas ya. Tadi sudah berani untuk maju ya. Mungkin ada UMKM lainnya bisa diserahkan langsung oleh Pak Eko. Silakan Pak Eko maju ya, mungkin ya ada 3. Bu Heni silakan 3 tadi bisa maju aja ke panggung sambil kita foto-foto bareng. Ya, mungkin itu saja dari saya selaku moderator ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya. Kita berjumpa lagi
dalam sesi kita berbincang-bincang kembali mengenai pembiayaan syariah, tentunya dengan para narasumber kita. Sampai bertemu lagi Pak Kuncoro, Pak Eko, Mas, kemudian Pak Erdi. Semoga kita bertemu dalam kegiatan selanjutnya bersama kami Raja Grapindo Persada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erdi. Mungkin foto-foto Pak. Pak Erdi walaupun di sana ya, nanti kita tembak fotonya Pak. Monggo silakan narasumber ke depan kita untuk foto-foto sekaligus Pak Eko menyerahkan. Nggih, siap. Terima kasih Pak Erdi, terima kasih para peserta yang sudah hadir di Zoom. Ya, silakan dari kampus UAI, dari UHAMKA, ada 3 ya dari Perbanas. Monggo silakan mewakili. Dari SEBI, jauh dari SEBI nih sudah hadir nih perwakilan, silah. Ya, satu lagi ya Bu Heni ya, silakan perwakilannya dari kampus maju untuk adik-adiknya masuk, maju ke depan. Silakan, mungkin dari Pak Eko untuk menyerahkan langsung kepada, iya ada 3 mungkin satu-satu ya. Walaupun sebenarnya sponsornya Bank DKI Pak Eko. Ya, silakan untuk penerima pertama. Ya, silakan Mas, nanti berhubung langsung ya ke Bank DKI ya setelah ini ya UMKM-nya. Terima kasih Pak Eko, terima kasih ya Mas ya. Selanjutnya mungkin boleh Pak Kuncoro, ini ada mahasiswanya menyerahkan sedikit door prize ya, silakan foto. Ya, ntar foto bareng. Ya, terima kasih Pak Kuncoro, terima kasih. Selanjutnya Mas, silakan Mas Dansa serahkan. Dari kampus mana Mas? Oh, dari Quran, pas nih. Pas Mas. Ya, terima kasih Mas Deriansa. Terima kasih dari kampus Darul Quran yang sudah hadir. Mungkin kita mau foto bareng dengan narasumber. Ayo, mewakili kampus-kampusnya ya. Ayo Pak, boleh narasumber kita foto bareng di sini. Ya, dengan panitia boleh sambil penutupan karena panitia yang lain ya. Ya, kita foto bareng dulu ya Pak. Monggo silakan. Ayo kita foto bareng Pak. Boleh mungkin pegang bukunya yang sudah ada bukunya. Oh ya, kerjaan belum selesai juga. Terima kasih semuanya ya, sampai berjumpa. Terima kasih para narasumber yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Semoga berkah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. UMKM naik kelas. Terima kasih. Cuman ke Al-Azhar. Mas Kuncoro, habis ini acaranya di kampus Al-Azhar. Soalnya di sini kita dibatasi cuma 60 menit. SD, SMP di Al-Azhar. Tuh, Pak, alumni ya. Boleh nanti Pak kita bareng-bareng. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada PT Raja Grafindo Persada dengan memberikan arahan acara yang dengan judul menakar potensi pembiayaan syariah untuk UMKM berdaya saing dengan para narasumber yang telah memberikan pemaparan materinya. Dan terima kasih dan telah berakhir acara rangkaian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para pengunjung dan kepada para peserta yang telah menikmati acara IBF mulai dari pembukaan sampai malam hari ini. Sampai jumpa untuk acara besok hari dengan penampilan narasumber yang lebih meriah dan penampilan dari para tokoh ulama dan para tokoh tamu undangan yang telah disiapkan dengan tanggal acaranya. Terima kasih, kami dari panitia mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.